Kita udah masuk nih di episode 2. Gong banget. Kali ini kita menghadirkan bintang tamu ya dari Taiwan. Jadi bintang tamu kita kali ini tuh kayak spesial banget ya, dari jauh banget. Orangnya asli Surabaya, cuman sekolahnya jauh. Terus mumpung lagi pulang, sekarang kita jadiin korban buat jadi narasumber. Bukan kita. korban, narasumber, bukan korban ya. Oke, di jadi sini tidak ada paksaan. Bakal topik apa yang kita bahas? Nantikan Nantikan aja. Tidak tahu, nanti orangnya akan cerita sendiri. Kemarin aku pakai teknik Jujutsu Kaisen. Oh, Jujutsu Kaisen. Ini kamu bisa nggak ada asap langsung orangnya muncul? Naruto berarti ya? Ya, Kage Bunshin. You are my friend. Kagebenshin no jutsu. Wow. Tercengang banget. Jadi ini korban kita selanjutnya, narasumber kita yang kali ini episode 2 ya. Episode 2. Guys. Kong banget. Boleh perkenalkan diri dulu? Hai, aku Vanessa. Udah, gitu aja. Iya. Pekerjaan. Umur boleh, umur. Umur 22 mau ke 23. Oh ya. Ya. Masih young lah ya daripada kita. Waduh. Daripada kita. Dibahas. Kamu punya nggak cerita unik nih, kayak terserah sih, mau tentang percintaan atau tentang horor, pertemanan atau boleh. kisah hidup yang gong banget. Ntar kita bakal nilai ceritamu ini gong banget atau enggak. Kalau gong ya kita. Kayak gitu. Oke. Ceritanya. Kalau gong gimana Kak? Kita tinggal pulang. Kalau udah gong, kita tinggal langsung pulang. Tuh. Ada nggak kamu kisah-kisah? Apa nih yang seru dan menarik kira-kira kalau orang lihat? Tapi sebentar, aku ada pertanyaan. Boleh. Perutku bunyi kedengaran gak ya? Harusnya. Mau cerita apa nih? Kira-kira nih? Cerita apa ya? Jadi Topiknya Yang zero gitu. kayak bisa nih cerita tentang pengalamanku selama exchange di Korea dan mengejar para artis. Wow. Kamu ngejar di kayak music bank gitu? Di Music Bank pernah, nunggu di depannya Music Banknya. Oh di iya? airportnya pernah. Kamu sasanya? Bukan ya, bukan sasanya. Di bioskop pernah. Bioskop? Yes. Even di bioskop? Yes. Oh, kirain ngejar sampai bioskop kan? Agaknya Iya, saseng ya. beneran dong. Jadi editor cari ya saseng itu apa ya? Saya nggak ngerti soalnya. 한국말 할 수 있었어요? Cukup mahal. Ini kisah yang mana nih? Antara Music Bank sama ini, antara beberapa ini mana yang mau? Kayaknya bisa Seru. cerita semuanya sih. Boleh, kalau saya sih antusias juga ya. Jadi ternyata kalau di Korea itu Music Bank kita nggak mesti masuk ke dalam Music Banknya. Jadi kita bisa nunggu di depan gedung Music Banknya. Oh, yang ada pagarnya itu kan Iya. biasanya. Dan ini tuh beneran semua fans bisa datang. Tapi yang menurutku sangat mind blowing ketika pertama datang adalah aku datang nih sekitar jam 5:30 pagi lah ya biasanya. Pagi sekali. BTW guys, 5:30 pagi kita itu kan udah terang, di Korea masih gelap. Betul. Masih gelap banget. Apalagi pas 5:30. aku winter. Jadi tuh kayak masih peteng banget. Adem tuh. Mari Hangukmal terus Jawamal. Peteng banget. Iya, tiba-tiba. potong si Anu. 5:30 pagi dan ternyata itu sudah banyak banget yang Fans ngantri. di sana. Betul. Tapi nggak cuma fans yang ngantri, kenapa ada yang namanya fansite. Oh, si bawa Kamera gede. Jadi orang-orang yang memang mereka tuh kerjanya nungguin artis terus foto-foto. Sesaing itu. Fansite itu resmi. Jadi memang tujuannya fotonya dia itu nantinya memang ada yang diperjualbelikan, ada yang enggak. Dan kalau yang sepengetahuan aku yang NCT Wish itu fansite-nya justru yang bisa saing. Dan ternyata ya, aku nggak tahu kenapa kok boleh, tapi mereka tuh naruh tangga di sekitaran gedungnya KBS. Oh iya, gila sih itu. Tangga yang kayak buat Tangga lipat itu loh. Tukang itu. iya, Iya, tangga tukang gitu.
dan mereka naruh sebanyak itu. Ya biar mereka tinggi gini loh. Nyari angle. Iya. Jadi mereka kayak ngejip tempat gitu ya, taruh tangga kayak gitu. Dan tangganya tuh tinggi-tinggi, gak pernah seumur hidup aku melihat tripod setinggi itu. Setinggi cita-cita ya. Lebih tinggi dari harapan orang tua. Tapi katanya kalau misalnya kita mau masuk KBS kayak gitu tuh ada tes buat fansnya gitu. Kalau nggak hafal fanchan nggak boleh masuk. Terus ada beberapa itu yang tingginya nggak nyampe nggak boleh masuk kayak gitu. Atau enggak? Atau harus ikut membership tertentu? Kayaknya kalau mau nonton music bank langsung, aku pernah daftar. Jadi daftar, terus nanti mereka acak siapa yang bisa dapet. Oke, raffles gitu ya. Jadi kenapa aku bisa sampai ke bioskop itu adalah karena di Korea tuh ada yang namanya Mude Insa. Jadi mereka rilis film baru nih. Screening film. Betul. Jadi mereka bakal sekitar seminggu 2 minggu keliling bioskop di Seoul. Apa tadi namanya? Mude Insa. Editor? Mude Insa. Nanti editor ya, cari tamu editor. Jangan kabut aja kamu. Terus kamu dapat nih screeningnya. Betul. Caranya tuh gampang guys. Caranya adalah membeli tiket bioskop aja. Literally. Gampang Betul. ya, lagi bakal kayak apa? War. Iya kan? Pakai Tapi enggak. Koreanya langsung tuh. Tapi yang susahnya sedikit adalah karena pas itu aku belum punya ARC Korea, jadi aku nggak bisa beli online. Jadi gimana? Apa yang aku lakukan? Mereka di situ udah ngasih tahu gitu kayak tiketnya dijualnya kapan, jam berapa. Ya udah aku standby aja di bioskop, pakai mesinnya, gini-gini langsung. Kayak kamu mau nonton gitu, Iya. tapi harus cepet-cepetan antri. Iya. Nah, tapi enggak juga sih karena orang Koreanya udah pakai website. Oh iya sih, sih. Tapi akhirnya kamu dapet kan? Dapet. Dapet. Di situ ngapain aja sih Lee Dong Wook tuh? Jadi sebenarnya aku nggak cuma ketemu Lee Dong Wook ya. Jadi kalau untuk nontonnya aku udah pernah nonton filmnya Lee Dong Wook itu, terus juga nonton film konsernya IU. Oh, iya IU. Maaf agak. Bener banget sih IU, nggak salah IU. Jadi biasa orang nonton bioskop kan nontonnya di belakang ya, di atas gitu kan ya. Ini nggak, nontonnya yang paling depan supaya deket sama artisnya. aktornya. Depan soalnya. Betul. Sama deket Aktornya sama kan aktornya. di depannya layar gede ini kan. Oh ya, BTW waktu kamu di Mubeng itu kamu nunggu idol siapa? Atau kayak ada spesifik nggak kamu yang kayak aku mau nonton ini gitu? Kalau misalnya di KBS itu aku kebetulan nungguin yang aku suka sih. Jadi pas Siapa itu tuh? Vivis. Oh, Yes. baby. Vivis, tapi pas itu Vivis kalau nggak salah bareng Stray Kids. Terus ada Dia nggak tahu sama sekali sih. Pernah denger kok. Oh, pernah dengar. bukan anak jalanan ya. Siapa lagi? Terus ada Seventeen pas itu. Oh ya? Red Velvet. Oh ya? Oh ya lumayan Iya. ya. Itu sekali masuk kamu bisa lihat semuanya. Nah karena aku kan nunggu di depan ya, jadi aku tuh nungguin mereka datang dengan mobil mereka. Idol itu tuh kayak mereka tuh bilang kalau preparationnya dari jam 4 subuh itu mereka pre-recording kayak gitu tuh apa bedanya sih? Kalau mereka idol yang biasanya masih butuh cukup promosi, mereka biasa datangnya lumayan pagi, jam 9 udah datang, jam 10 dan mereka udah full makeup, udah full outfit, udah hairdo, terus mereka bakal diem di depan tuh untuk dada-dada, foto-foto. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk show-nya sendiri, itu ada yang live. Langsung? Ada yang live, ada yang pre-recording. Tapi biasanya mereka recordingnya tuh ya siang, sore gitu. Oh gitu. Soalnya aku kalau lihat anak Wis kan kayak aku datangnya udah dari tadi bangun jam 4, bangun jam berapa, kayak mau pre-record gitu katanya. Kayaknya kalau dari pagi tuh berarti mereka harusnya pre-record. Nunggu giliran sih. kayaknya ya. Iya. Antrian artisnya yang Soalnya lain gitu. banyak kan itu. Betul, soalnya setiap hari Jumat dan itu nggak cuma satu artisnya. Langsung beberapa artis yang memang lagi promosi di saat yang bersamaan. Mereka datangnya dari pagi, nanti pulangnya sore. Gitu. Kayak kerja 9 to 5 ya. Kayak karyawan ya. Ini tidak beda sama kita. Karjimut. Karyawan bergaji imut ini. Ada singkatan itu ya. Ada. Di antara idol-idol itu kayak idol siapa yang pantas ya dia idol, aku tuh manusia biasa. Kayak gitu. Soalnya aku waktu nonton Wish yang di Jakarta, kayak dari 6 member itu aku kayak cuman 2 yang kayak
Wow, dari visual ya langsung kayak auranya juga itu, oh pantas dia idol aku rakyat gitu. Siapa kira-kira dari sekian itu yang kamu rakyat selatan. lihat itu yang kayak wow? Sebenarnya aku tuh kan suka G-Friend ya. Tapi kan mereka situasinya saat ini sedang Gitu lah. Nanti editor cari tahu, Kak ngerti soalnya. Oke. jadinya mereka sekarang 3 membernya jadi Vivis. Nah, pas itu kebetulan banget mereka lagi comeback. Comeback, aku pergi ke showcase. Showcase. Jadi mereka begitu comeback, mereka langsung muncul di publik untuk perform lagunya, sapa-sapa fans. Dan itu pas tuh mereka di Han River. Hanggang. Aku dateng. Aku dateng. Terus mereka kan jujur nih jelek banget stage-nya Karena pinggir kali ya guys. Betul. Ya kan? Betul. Hanggang literally kayak sungai, bukan sungai, kalihan gitu. Karena Kayak kita kali-kali brown tapi gede. tapi gede dan Gede. bersih. Dan estetik. Dan bersih. Kita nggak maksud merendahkan, cuman dalam bahasa Surabaya tuh kali gitu kan. Fansnya itu duduknya di daratan. Panggungnya mereka di mana? Di lautan. Oh, literally. Mereka tuh di situ ada kayak satu jalan, terus nanti di sana tengah-tengah kalinya itu ada panggung. Kayak extension terus Buatin. ada panggungnya. Oh wow. Ya udah, jadi mereka di situ. Nah, mereka perform nih. Aku iya, aku yang duduknya rada di belakang, aku lari ke Ke depan. depan. Dan pas itu aku melihat Eunha, Oh, I love Eunha. Kyo. matanya besar, sangatlah imut. Kayak boneka. Dia begini. Aduh. Kayaknya jadi menurutku yang paling mind blowing adalah Eunha. Eunha. Tapi memang pas aku ketemu Eunha, pas aku melihat, Langsung. wah itu langsung kayak wow, mau balik cerita Lee Dong Wook ini. Boleh. Didongok lagi. Balik kita ketemu lagi. Soalnya ini K-pop. K-popers juga. Lebih K-pop daripada K-drama. Daripada ini. Gitu. Nah, kalian pernah nggak ngelihat video viral Lee Dong Wook ngambil Polaroid foto cekrek? Tahu yang dia kayak males cepet-cepet gini kan. Jadi Tuh, dia udah tuh ada aktor, dia tuh kayak nge-fan service. Fan service-nya tuh pakai kamera Polaroid tapi dia kayak males gitu kayak. Kayak ya udah diambil gini. Pokoknya dapat. Soalnya kan banyak, capek mungkin dia. Benar. Untungnya biasanya kan Manusiawi. kinet itu agak sensitif ya. Untungnya ini mereka tahu kayak stylenya dia itu memang tengil gitu Soalnya loh. dia emang udah om-om. Om-om mageran. Betul. Jadi kayak ya udah kita nganggep itu hal yang lucu gitu. Terus Nah, jadi ada salah satu video Polaroid ini viral. Dan itu sebenarnya adalah Video Anda oh wow, harus please. dicari nih. Nama TikToknya apa ini? Waktu itu viralnya di mana? IG? kebetulan enggak di TikTok, tapi yang ngepost itu kebetulan temanku. Oh, di repost gitu. Enggak, temanku yang memang ngerekam. Oh, rekam. Nah, tapi Lee Dong Wook itu lagi ngambil kameraku. Oh wow. Jadi aku duduk sebelah temanku kan, temanku sibuk ngerekam nih. Lee Dong Wook datang ngambil cekrek kasih. Nyangka nggak tapi kamu kalau kameramu diambil di tunggu? Jujur enggak sih? Itu masih ada videonya di. Wah, itu harus ditampilkan editor ya, tolong cari. Oh, tapi nama. Username nggak ya? Username-nya? Kita kirim. Ya, nanti dikirim. Di sini. Username-nya? Oh, Kamu mau diedit apa lagi? Sini. Gitu bisa. Tiba-tiba bahas Lee Dong Wook. Tiba-tiba lidonguk. 나와 함께 가자. ngawang. Gak apa kan ya gitu ya? Gak marah kan ya? Nggak apa-apa. Kan yang kena editor. Saya nggak kena ya. Kayak apa benar mereka rasis Aduh. itu? Nah, Lagi rame kan? Iya, itu lagi rame. Tapi kebetulan puji Tuhannya aku sih nggak dapet. Oh. Tapi menurutku Pengakuan. memang apa yang lagi beredar di internet rame itu mereka tuh yang jobless gitu loh. Ya kayak orang-orang kita pun sendiri yang rasis, yang jahat itu ya cuman beberapa populasi gitulah guys yang Tidak mereka semua itu ya, tidak semua. Heeh, Tidak gitu. semua sebenarnya. Jadi aku yakin juga orang-orang sana itu ngapain sih ngurusin yang kayak gini-gini, kayak gitu juga sih. Ya, karena selama aku di Korea aku tuh juga suka pergi makan ke tempat-tempat ajushi kayak yang lokal banget, dan mereka nggak pernah ada yang marah gitu. Padahal kayak maksudnya aku juga pakai Korea pas-pasan. Dan aku juga ada bawa temanku orang Irak gitu kan. Pakai Ya, dia berhijab juga itu yang kena berhijab. biasanya. Dan Dan nggak nggak, masalah tapi ya. nggak pernah ada yang marah-marah. Justru dia merasa aman-aman aja. Mungkin bisa kasih tips bahasa Korea, misal kita ke Korea mau minta diskon atau kayak
misal kita ke restoran nih, ada nggak tips biar kayak si penjual ini seneng gitu, kita puji makanannya? Jangan cepet-cepet ya ngomongnya. Translate-nya susah. Kita biasanya manggil apa? Kalau ke Cepet juga Korea nggak apa-apa lah. biasanya Terus, kayak terus. AI-nya itu kita panggil Imo. Nah, tapi karena sebenarnya aku juga masih gak berani. Manggil Imo. Aku takutnya tuh kayak ada yang tersinggung atau enggak gitu. Kita manggil apa dong biasanya? Kayak nggak mungkin Mbak gitu kan? Iya. Mbak, berapa? Biasanya sih aku cuman kayak ya udah kayak Chokyo gitu aja. Permisi. Permisi, Kayak permisi. Chokyo, Gitu. Chokyo guys. Iya. Chokyo. Ini berapa? Gitu. Seringnya biasa muji makanan. Oh, nomu masis어요. Masih soyo. Iya, nomu masis어요. Kayak gitu mereka pasti langsung kayak, 감사합니다, 감사합니다. Kata udah saya ngerti guys, terima kasih guys. Wah, Saya 한국말 masih mengerti. 잘하는데? Biasanya kayak gitu ya tuh. kan? Iya, iya. Apalagi kalau misalnya taunya aku foreigner langsung kayak, Heeh. wow, wow. 외국 사람이에요? gitu. Kayak Ya, gitu kan. jadi pokoknya jangan pakai banmal lah ya. Jadi kayak maksudnya banmal. kalau mau ngomong terima kasih ya 감사합니다. Jangan Atau gomawo. Iya, gomawo tuh Tapi enggak pakai deh. yo. Betul, gomawo yo. Tapi kalau aku sendiri biasa Kenapa sama orang asing emang 감사합니다. prefernya 감사합니다. Kita ambil aman lah ya guys. Di mana bumi itu dipijar kan situ peraturannya itu yang kita Bahasa yang pakai. sopan lah pokoknya. Yes. Ya. Karena Tapi kalau nih- di Korea tuh memang mereka punya bahasa yang Untuk santai. Iya betul. Oh. Ada yang bahasa Kromo enggel, santai. kromo halus. Kita bahasa Ngoko. Jawa, Surabaya, ada yang kayak bahasa Indonesia kan Gitu. lebih sopannya ya. Oke, ada satu yang belum aku cerita nih. Apa nih? Tentang fans yang paling gila kali ya. Gimana gilanya? Ini sering terjadi ya guys, seperti BTW kayak biasanya kalau pengalaman saya meng-K-pop itu fans dari China. Oh, benar berarti ya. Oh, Ini dia oke. sudah tahu, sudah paham. Gitu guys. Betul. Jadi kalau di Korea tuh biasa fans ada beberapa nih kan. Ada yang pasti orang Koreanya, banyak orang Jepang, orang China, dan juga foreigner lainnya. Biasanya yang paling ramah itu Jepang sih. Karena pas aku nonton konser TXT aja, tahu nggak, tiba-tiba aku dikasih 2 foto cup. Out of nowhere. Dia tiba-tiba nanya, halo, kamu suka idol yang mana? Oh, aku suka Yeonjun sama Bomgyu. Dan sih Kaget. loyal banget. dong. Kaget. Loyal Kaget, banget. Jokowi kaget. Nah, kalau misalnya yang fans dari China, nah itu memang sedikit lebih brutal ya. Mereka biasanya juga fansite kebetulan. Rata-rata sih. Banyak. Iya. Foto tadi ya, foto-foto tadi. Yes. Dan mereka suka berkelompok. Ya sebenarnya kalau berkelompok itu rada wajar ya, karena sesama negara ya pasti maunya ngumpulnya bareng. Tapi mereka kalau udah berkelompok ya rada susah untuk kita datengin. Kalau misalnya fans dari negara lain kita masih bisa kayak, oh halo, ini permisi. nungguin siapa? Nah. Halo, ini boleh nunggu di sini nggak? Nah, gitu. kayak nanya-nanya gitu ya. Tapi aku pernah nih lagi nunggu V, Taeyong. Taehyung, Kim Kim Taehyung. Taehyung. Terus Itu kan BTS. iya benar. Oh, guys. Kalau salah grup, Bisa. Soalnya ARMY, oh ya. ARMY loh saya. Kami juga mantan. Aku lagi nunggu nih V. Sebelah aku nih ada segerombolan, Mainland. betul, mainland ya. Kita sebutnya mainland. Mainland ya. Mainland. Terus datanglah ibu-ibu Korea. Hmm. Terus dia tuh nanya, oh ini nunggu V ya, ini kira-kira jam berapa sih ya keluarnya? Dan mereka langsung menjawab, mereka jawab pakai Korea nih. Mereka jawabnya kayak, oh nggak tahu ya. Dan setelah ibunya pergi, udah mereka langsung ngobrol sama sesama. Kebetulan karena aku ngerti juga, ya aku dengerin nih. Apa nih kira-kira nih? Iya. Gitu. Dan mereka dengan cetusnya, dengan ketus. Oh, iya. Dengan ketusnya. Dengan ketusnya ngomong, ya gimana sih caranya aku tahu? Nanyanya kayak gitu. Wow, jahat nih. Tapi sama juga, aku waktu nonton Wish di Jakarta, mereka ngerombol gitu. Jadi memang ini tuh fan meet waktu itu. Fansign yang kita tanda tangan gitu. Mereka bergerombol terus kayak mereka yang marah karena kita rame venue-nya ya. Gimana dengan kita kan juga mau lihat gitu loh. Itu kan public space kayak gini gitu loh. Jadi kayak dia pun butuh ke toilet tapi dia tuh kayak gengsi. Jadi kayak gitu anjir. Who are you? Dan Bingung mereka ini banget. mostly memperlakukan idol as if mereka tuh udah beli mereka. Betul. Seakan-akan mereka udah bayar terus kayak
ya udah kamu Karena harus udah bayar nurutin. ya kan, karena udah Heeh. beli merch-nya apanya. Oh. Kadang itu kalau misalnya waktu fansign bukunya agak dilempar lah atau nggak suka member tertentu di skip lah kayak gitu sih Wah, kalau ini attitude-nya. aku nggak pernah denger sih kayak gitu. Tuh sering Oh my banget God. kayak gitu. Ya jadi gitu deh. Tapi memang mereka tuh yang paling banyak info sih biasanya. Jadi aku lumayan suka ngedeketin mereka terus kayak Apa nih? ada info apa nih? Apa nih teh? Pokoknya dia A1 berarti. Iya. Cuma emang minusnya di Betul. situ. Karena saking mereka tuh obsesnya kadang. Kayaknya iya. Mm-mm. Jadi kayak sebenarnya bingung juga kok mereka bisa tahu gitu info-info ini. Kadang mereka karena sayang juga rata-rata dari sana sih. Jadi kayak misalnya info Jungkook dating atau apa itu mereka duluan dan itu dijual sama mereka. Betul. biasanya. Infonya dijual. Iya. Dan artis-artis tuh kan juga suka berangkat untuk pergi ke negara apa yang untuk mungkin konser atau apa gitu kan. Itu juga ada dijual loh info Flight-nya. Mereka tahu. Itu juga ada dijual info Yang flight-nya. terakhir ngeri yang aku tahu di Alamian City itu kan kalau misalnya kalian di flight itu kan dapat meals gitu kan. Nah, salah satu membernya NCT Wish itu Yushi namanya, mealsnya diganti package buat kid. Mereka yang ganti. Saking canggihnya itu mengerikan itu itu. ngeri banget tapi. Iya kan? Kita nggak tahu loh kids mealnya ini meskipun terlihat lucu, diupload sama si Yushi-nya, kamu makan bayi, cuman kan kita nggak tahu di dalamnya itu kayak gimana gitu Dan loh. mereka Seberani itu. tahu loh Heeh. Tanpa scene-nya yang seizin mana. orangnya Nah. juga tiba-tiba Iya. diganti. Dan itu kan kalau setauku ya kalau ganti meal gitu harusnya by aplikasi gitu loh. Mereka tuh obsesi itu buat nyari infonya. Iya, itu. seharusnya kalau ganti mail itu juga udah punya nomor, maksudnya punya akunnya harusnya bisa gitu. aksesnya kayak gitu. Tips untuk kalau yang mau ngejar artis ke Korea, Nah, ya, mungkin itu. lebih ke hati-hati lah ya. Maksudnya, Ini deh kayak boundaries deh. Biasanya kalau kita kan takutnya nih, tiba-tiba ini misalnya nih Jimin nih, terus aku manusia biasa ke Korea, Jimin kayak gitu. Gimana cara kita approach biar dia tuh nyaman? betul. Gitu. Kayak gitu. Kebetulan sih aku sendiri nggak pernah ketemu tiba-tiba di jalan, ya kan? Pengen. Itu kudu bitru ya kayaknya Iya. ya. Aktor sih, karena aku memang paling bisa dekat itu memang sama aktor. Paling possible ya. Karena nungguin mereka eventnya mereka itu kan, dia yang paling deket sama aktor. Ya aku selalu sapa aja sih kayak annyeonghaseyo. Terus panggil nama gitu Ya. mungkin Dongukchi gitu. Ya jadi memang kayak disopan-sopan, kayak harus sopan. Terus juga ya kalau kita sopan mereka pun jadi seneng. Kayak ternyata ada fansku ya yang approach. Misal nih kita kayak Jimin kan, aku nggak pernah lihat Jimin nih mau ngajak foto yang sopan. Ya mungkin bisa datang. Sajin. Iya betul kayak. Gak masa kita bilang sajin gitu dong. Kalau misalnya foreigner mereka pasti nggak apa-apa lah. Masa nggak apa? Tapi apa deh, misal kita biar sopan, biar insight baru. Mungkin kalau nggak bisa bahasa Korea nggak apa-apa pakai Inggris aja. Halo. Oh, Can I Inggris take mereka picture? masih oke ya? Ya picture gampang lah kan. Kayak gestur kayak Iya. gestur Idol campur meskipun ya. nggak se-expert itu English, tapi paling nggak mereka tahu lah kita minta foto. Sign. Iya kayak gitu. Terus kalau misalnya mereka keburu-buru ya jangan dipaksa. Selalu hati-hati kalau misalnya di gerombolan, ya kan gerombolan para fans karena mereka suka lari dan menerjang semuanya. Oh, kayak yang geratak, takut ke geratak, Iya. ketobrak, kaget. Itu tuh harus hati-hati, jaga jarak, jangan ngejar literally langsung kayak gini ya, jaga jarak aja kalau sama idol, sama actors kayak gitu. Soalnya waktu mereka ngeruduk itu guys, literally mereka nggak peduli apapun. Mau kamu udah tergeletak terus diinjak, mereka nggak peduli sih. Pokoknya artisnya sebenarnya. Oke. Gitu. Ya udah, sampai sini aja mungkin kayak insightful banget buat kita yang manusia Indonesia ini. Saya banyak mendapat ilmu di Manusia sini, Indonesia guys. yang Benar super sekali. Indonesia, manusia Indonesia yang suka K-pop. Kayak Ya. gitu. Dapat ilmunya guys, lumayan. Silakan next time ya ke Korea ya. Oh ya, boleh nyusulin kamu ya. Boleh. Pakai budget pakai budget kantor mungkin kita boleh ya. Nyusulin nanti aku bawa nih. Kita pergi ke Music Bank, berkatnya Oh udah ya, ada. kita oke. pergi ke bioskop, kita pergi ke airport. Kita kejar semua idol itu. Betul. Oke, gitu aja buat kalian yang mau leave komen atau like juga boleh. Kebetulan kita harusnya itu kasih kamu bantal sih. Benar. Tapi tidak ada. Tapi ini aku habis bikin freebies ulang tahunnya NCT Spesial khusus, Wish. guys. Jadi ini buat kamu. Wih. Foto. Cekrik. Ending Ferry. Oke, thank you banget Vanessa udah datang di Terima episode kasih. 2 kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi next time setelah kamu benar. study di sana ya. Gimana? Oh ya, ratingnya. Buat aku Kalau sih, dari aku kongsi. buat aku gong banget juga.
karena emang aku belum pernah, maksudnya belum pernah juga mendengar dari gitu. yang ya, Langsung. orang yang sering kesana atau Nah. mungkin pernah kesana langsung. Jadi oke sih, menurutku baru sih insight-insightnya ya Kayak, terutama. wow gitu. Iya. Aku juga gong banget sih. Jadi next time ya masuki grup mana main mana dikenalin aktor aktris gimana? Mungkin kita langsung ending aja. Say bye dulu ke penonton. Bye. Udah kita aja. Dah. Sampai jumpa. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Annyeonghaseyo.